Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Zigan Al-Safi dengan NIM H5412092 akan melakukan demo uji stasionaritas dan langsung saja kali ya, karena di sini saya sudah punya data dan ini untuk penugasan, jadi akan langsung saya coba. Oke, pertama-tama teman-teman semua, di sini saya melakukannya di Stata, ya. Jadi, teman-teman untuk bisa eh, mengolah data, pertama-tama teman-teman harus impor atau memasukkan data ke dalam statanya, ya. Di sini terdapat ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung dari impor di sini atau kita bisa untuk salin langsung ke data editornya. Oke, di sini saya udah punya datanya. Oke, langsung saja kita salin di sini. Oke, ini langsung iya ya, do want to treat the first row as variable of data, ya, langsung iyain aja ya. Karena di sini akan langsung di-input juga sekaligus dengan nama-nama variabelnya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman semua, di sini ada yang merah, berarti ini adalah tipenya string. Tipe string itu berarti dalam di software ya, itu kita tidak bisa olah. Ya, jadi pertama-tama kita harus apa namanya samakan dia untuk menjadi tipe float. Ya, cara gimana? Kita pergi ke comment ya. Kita pergi ke layar utama ya. Kita lakukan generate new time. Oke. Jadi begini teman-teman semua, untuk ini udah menjadi ketetapannya ya. Generate itu sebuah ketetapan, new itu ketetapan, time itu waktu atau variabel mau kita ubah string tadi menjadi float. Dan sama dengan ini ketetapan, TM ini karena data yang saya pakai itu data bulanan dan 2019 M1 ini adalah apa namanya data awal saya yang bulanan tadi plus underscore n minus satu ini udah menjadi sebuah ketetapan. Jadi teman-teman semua mungkin bisa untuk disesuaikan saja. Kita enter. Nah, di sini udah ada data baru kita new time ya. Oke. Oke, selanjutnya kita ubah formatnya. Jadi kalau teman-teman tadi udah melakukan cara tadi, ya ini udah ketetapan juga format new ya new time tadi ini adalah data yang baru kita ubah tadi. Persen TM ya TM ini perlu disesuaikan teman-teman karena ini TM ini adalah ketetapan untuk data waktu bulanan gitu. Kita enter. Jadi ini udah sama seperti yang tipe string-nya, tapi ini udah tipe float ya. Oke, selanjutnya kita ingin apa namanya memberitahu ke Stata kalau data kita tuh data deret waktu gitu. Jadi kita ngasih tahu aja ke Statanya bahwa kita tuh punya data urut waktu. Nah, jadi di sini Stata udah tahu kalau data kita tuh data yang berderet waktu. Nah, baru di sini kita akan uji stasionernya dengan cara uh, augmented decoupler ya. Jadi di sini kasih prompt seperti ini ya defuller ini adalah untuk menguji stasionaritas kita di dalam stata. Harga beras adalah variabel yang akan kita uji stasionernya. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman semua T statistik dan p-value-nya yang akan kita fokuskan, yaitu di sini T statistiknya itu lebih besar daripada critical value 1%, 5%, dan 10%. Dan p-value-nya itu di atas 0,05. Artinya apa? Artinya ini belum stasioner. Ya, sebuah uji dikatakan stasioner apabila T statistiknya itu lebih kecil di antara ketiga ini dan p-value-nya itu di bawah 0,05. Jadi, kita perlu melakukan first difference nih teman-teman. Ya, first difference. Nah, untuk langkah pertama, kita akan lakukan generate dulu. Nah, ini udah jadi ketetapan juga untuk langkah awal untuk kita melakukan first difference ya, generate D, ya D ini artinya adalah derivasi, ya.
Ini adalah variabel yang tadi kita ujikan sama dengan D derivasi titik ya harga beras ini udah sesuai juga. Ya ini tinggal disesuaikan aja dengan nama variabelnya ya. Oke. Nah, kalau teman-teman semua apa namanya? One missing value generate ya berarti kita perlu untuk nge-replace-kannya. Oke, nah ini replace derivasi yang tadi ini harga beras sama dengan ya ini kita mau kasih tahu ke stata yang awalnya itu titik kita ubah jadi nol ya dan terus ini untuk sama dengan titik ini udah juga ketetapan nol if-nya juga udah ketetapan jadi tinggal disesuaikan teman-teman sama nama variabelnya. Nah ini berarti kita berhasil mengubah yang tadinya apa namanya titik menjadi nol. Baru kita coba untuk uji stasionernya lagi ya, D Fuller, D harga beras. Kenapa D harga beras? Ya karena tadi kita udah mau menguji yang ini gitu. Jadi tidak lagi harga beras. Kalau harga beras ya kayak akan terjadi hal yang sama lagi gitu dengan yang ini. Oke. Nah, jadi di sini kita udah lihat ya, T statistiknya itu -4 gitu. Udah lebih kecil daripada yang -3, -2, -2. Dan ini P value-nya udah di bawah 0,05. Ya, kita coba cek. Ya, di sini ya. Ini udah bagus, datanya udah stasioner gitu. Nah, selanjutnya ya, dalam kesempatan ini saya akan juga melihat dari data yang udah stasioner ini ke dalam grafik dan korelogramnya. Karena beberapa cara selain uji ADF ya, augmented decay Fuller ini yang ADF tadi, kita bisa lihat dari korelogramnya ya. Karena kita juga bisa melihat dari korelogramnya. Jadi caranya itu kita pergi ke grafik ya, menu bar grafik, terus kita cari time series graph ya. Cari yang korelogram. Nah, nanti teman-teman semua akan melihat menu seperti ini dan variabel di sini kita lihat pilih yang D harga beras karena ini udah kita stasionerkan tadi, ya. Plotnya bebas, mau teman-teman semua pakai default, line, scatter, ya itu sama aja. Yang penting kita bisa melihat hasilnya gimana. Oke, mungkin kita menunggu beberapa saat ya. Mungkin belum keluar. Oke, nah di sini udah keluar dari grafik korelogramnya. Kayak di sini kita bisa lihat ya, datanya itu udah stasioner, walaupun mungkin di awalnya ada sedikit eh, jauh ya varian varian apa namanya residualnya gitu. Nah di sini udah berada dalam garis yang sama. Ya, ini udah membentuk tren yang bagus juga. Tidak ada yang terlalu keluar, tidak ada yang terlalu dalam banget, tidak ada yang terlalu ke atas, tidak ada yang terlalu ke bawah. Semuanya rata ya. Ya bisa dibilang presisi lah gitu, tidak terlalu banget gitu. Ya jadi ini kita membuktikan bahwa yang kita teliti itu, yang udah kita uji itu udah stasioner. Ya bisa juga dilihat dari cuek graph ini, ya. Ini y variabelnya itu adalah di harga beras. Untuk variabel x itu adalah new time kita, ya. Tinggal kita accept, tinggal kita oke. Nah ini sama ya. Tadi juga ada yang jompang ya, ada yang benar-benar jauh banget. Ya di sini udah bisa kita katakan hampir sama untuk data-data penyebaran residualnya gitu. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya uji dalam stata. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.